Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Zahra Utami dengan NIM 225507117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemisahan, yaitu ekstraksi pada cair dalam sebuah presentasi, yaitu aplikasi ekstraksi pada cair dalam pembuatan gula cair rendah kalori dari daun stevia rebaudiana bertoni. Selanjutnya yaitu adapun penjelasan mengenai ekstraksi pada cair. Ekstraksi pada cair merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam kimia untuk memisahkan bahan-bahan berbeda yang terkandung dalam campuran padat. Prinsip ekstraksi pada cair sendiri merupakan adanya kemampuan senyawa dalam suatu matriks yang kompleks dari suatu padatan yang dapat larut oleh suatu pelarut tertentu. Matriks di sini dimaksudkan yaitu sebuah partikel ataupun komponen yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk tercapainya kondisi optimum ekstraksi, antara lain ada 4 poin, yaitu yang pertama, senyawa dapat terlarut dalam pelarut dengan waktu yang singkat. Kedua, pelarut harus selektif melarutkan senyawa yang dikehendaki. Ketiga, senyawa analit memiliki konsentrasi yang tinggi untuk memudahkan ekstraksi. Keempat, tersedia metode memisahkan kembali senyawa analit dari pelarut pengekstraksi. Selanjutnya yaitu pengertian dari tanaman stevia. Tanaman stevia rebaudiana bertoni berasal dari Amerika, terlebih di perbatasan Paraguay, Brazil, Argentina. Pada umumnya, daun stevia di tempat asalnya dimanfaatkan sebagai campuran minuman pada kopi ataupun teh. Di Indonesia, stevia mulai dibudidayakan di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, dan Jawa Tengah sejak tahun 1977. Pada daun stevia terdapat bermacam-macam glikosida. Namun yang paling banyak dan memberikan rasa manis yaitu steviosida dan rebaudioksida A. Steviosida sendiri merupakan salah satu dari glikosida utama dalam daun stevia yang memiliki rasa manis yang tinggi, yaitu sekitar 300 kali dari sukrosa. Selain itu, steviosida ini mempunyai nilai kalori yang rendah sehingga sesuai untuk dikonsumsi untuk pengidap penyakit diabetes ataupun untuk yang sedang menjalani diet. Namun, stevia sendiri memiliki kelemahan, yaitu masih adanya rasa pahit yang terasa setelah mengkonsumsi dari ekstrak daun keringnya. Rasa pahit ini muncul karena kandungan minyak, tanin, dan flavonoid. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dari pengolahan gula cair ini yaitu yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada seperangkat alat ekstraksi pada cair, yang kedua blender, kemudian ada ayakan, gelas ukur, neraca analitik, refraktometer, dan bubuk stevia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode ekstraksi pada cair dengan variasi suhu dan variasi waktu. Dari sebelah kanan ini terdapat sebuah gambar yaitu alat soklet yang merupakan salah satu metode ekstraksi pada cair. Komponen alat soklet sendiri terdiri dari kondensor yang merupakan rangkaian gelas pendingin. Di dalam kondensor ini terdapat 2 pipa, yang mana pipa satunya sebagai sambungan untuk air masuk dan pipa yang lainnya sebagai sambungan untuk air keluar. Selanjutnya di bawah pipa kondensor ini terdapat sambungan antara kondensor dan soklet, yaitu yang terdiri dari timbal, pipa F, dan sifon. Lalu selanjutnya turun lagi ke bawah yaitu ada sifon yang berwarna abu di sini, yaitu berfungsi sebagai pengukur cairan dan penghitung siklus. Selanjutnya di sebelah sini yaitu adanya pipa F yang berfungsi sebagai jalan pelarut yang menguap. Adapun di sini yang berwarna kuning ini itu sebagai timbal yang berfungsi sebagai wadah sampel. Selanjutnya ada yang berwarna abu di bawah yang berwarna kuning, ini sebagai bahan yang akan diekstrak. Selanjutnya yaitu yang sejajar dengan sampel, yaitu di bawahnya sedikit ada pipa sifon. Pipa sifon ini sebagai penghubung
ataupun sebagai tempat jatuhnya cairan ke labu alas. Lalu di sini ada pun labu alas, yaitu sebagai wadah penampung ekstrak dari pelarut. Ekstrak dan pelarut, mohon maaf. Lalu di bawahnya yaitu ada pun yang berwarna kuning, itu merupakan cairan pelarut. Lalu yang paling bawah ini adalah hot plate yang berfungsi sebagai pemanas. Selanjutnya yaitu tahapan persiapan sampel. Masuk ke metode kerjanya, di mana pada tahapan persiapan sampel ini adanya daun stevia yang dicuci hingga bersih. Setelah bersih, dia digunting kecil-kecil dan dikeringkan dalam suhu 40 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, daun stevia ini ditumbuk hingga halus, kemudian diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Setelah diayak, akan didapatkan serbuk daun stevia. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi pada cair. Dari serbuk daun stevia ini kita ambil 25 gram serbuk daun stevia. Kemudian dimasukkan ke dalam alat ekstraksi pada cair atau ke dalam soklet. Kemudian ditambahkan Aquades sebagai pelarutnya dengan perbandingan 1:10, di mana 1:10 ini itu terdiri dari satunya itu sebagai padatan dan 10-nya itu sebagai pelarut. Jadi jika kita menggunakan 25 gram serbuknya, maka kita akan membutuhkan sekitar 250 ml Aquades. Selanjutnya yaitu dipanaskan dengan variasi suhu 40 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius. Setelah sambil dipanaskan, kita juga sambil melakukan variasi waktu, di mana waktunya ini kita gunakan dengan variasinya 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Kemudian setelah diekstrak serbuk daun stevia ini, kita akan memperoleh ekstrak dari daun stevia. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan, yang mana pada daun stevia ini ini sebagai objek penelitian yang berupa potongan-potongan kecil dalam keadaan kering. Potongan-potongan ini tadi kan kita panasin dengan suhu 40 derajat Celcius atau diangin-anginkan di udara terbuka. Kemudian di blender hingga berbentuk serbuk dan diayak dengan ayakan 60 mes. Serbuk stevia ini akan mengandung sekitar 7% kadar air untuk siap diekstrak. Nah, penentuan kadar air ini sangat penting untuk diketahui agar dapat dihasilkan gula cair yang sesuai dengan yang diinginkan. Kadar air dalam bahan baku sangat berpengaruh terhadap cita rasa dan juga waktu penyimpanannya. Kadar air yang lebih dari 10% akan dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim yang berperan dalam proses oksidasi sehingga menyebabkan daun berubah menjadi warna hijau kecoklatan. Selanjutnya yaitu adalah tahap ekstraksi pada cair. Tahap ekstraksi pada cair ini bertujuan untuk mengetahui kondisi operasi yang terbaik atau optimum. Jenis pelarut yang digunakan tadi kan berupa Aquades dengan perbandingannya 1:10. Massa umpan atau massa serbuk yang digunakannya itu adalah 25 gram. Selanjutnya di sebelah kiri ini adalah tabel dari hasil ekstraksi, yang mana tabel ini merupakan hasil rata-rata ekstraksi yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu proses ekstraksi, maka akan semakin tinggi kepekatan cairan gula yang diperoleh. Demikian pula dengan semakin tinggi suhu operasinya, maka kekentalan cairan yang diperoleh pun akan cenderung meningkat. Di dalam tabel ini ada yang namanya percent Brix. Percent Brix ini dapat diperoleh dari alat yang tadi telah disebutkan, yaitu refraktometer. Brix refraktometer ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menentukan kadar gula dalam buah-buahan ataupun dalam sebuah tanaman, yang mana kita menggunakan tanaman stevia ini kan untuk menentukan si kadar gulanya. Nah, jadi si percent Brix ini tadi kan diperoleh dari alat yang namanya refraktometer. Dari tabel ini kita akan mengetahui di mana yaitu
jika kita mendapatkan warna yang berwarna coklat tua, ini menandakan bahwa adanya senyawa lain yang ikut terekstraksi selama proses berlangsung, misalnya klorofil, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Ini yang menyebabkan adanya warna coklat. Nah, selanjutnya yaitu dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada suhu 55 derajat Celcius dengan waktu ekstraksinya 60 menit dan 90 menit diperoleh kekentalan cairan yang sama, yaitu 2,8% Brix. Sedangkan waktu warna larutannya berbeda. Pada ekstraksi 60 menit, warna larutannya masih berwarna coklat, dan pada waktu ekstraksi 90 menit, larutannya sudah berwarna hitam pekat. Mengapa warna larutannya berubah menjadi hitam pekat? Karena ini tuh kemungkinan disebabkan adanya sebagian steviosida yang sudah mulai menjadi karamel atau senyawa lain yang terdapat dalam bahan baku yang ikut terekstrak semakin banyak, misalnya klorofil atau lemak yang lainnya. Nah, demikian pada suhu operasi 70 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, kandungan zat terlarut dan warna larutannya sama dengan suhu operasi 55 derajat Celcius. Sedangkan pada temperatur 70 derajat Celcius dengan waktu ekstraksinya 90 menit, kekentalan larutannya menurun. Hal ini disebabkan karena steviosida sudah maksimum terekstrak dan komponen yang lainnya lebih banyak yang terekstrak. Kondisi ini terlihat di mana warna larutan pada ekstraksi 90 menit ini di suhu 70 derajat Celcius semakin hitam. Dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi operasi optimum ekstraksi daun stevia ini pada suhu 55 derajat selama 60 menit. Setelah kita mengetahui tahapan atau hasil dari ekstraksi pada cair ini, selanjutnya kita dapat menyimpulkan. Kesimpulan yang kita peroleh dari hasil yang telah kita dapat, yaitu yang pertama, metode pemisahan ekstraksi pada cair adalah salah satu teknik yang digunakan dalam kimia untuk memisahkan bahan-bahan berbeda yang terkandung dalam campuran padat. Yang kedua, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstraksi dengan pelarut air pada 55 derajat Celcius selama 1 jam menghasilkan larutan ekstrak berwarna coklat dengan persen Brix sebesar 2,8. Berikut daftar pustaka di mana jurnal-jurnal yang telah saya gunakan. Selanjutnya yaitu terima kasih. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya ini terdapat banyak kekurangan ataupun salah penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.